Halo semuanya, saya Amelia dengan nomor NRP 130220088, mata kuliah Komunikasi Bisnis kelas paralel C. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai vaksin COVID yang bertujuan untuk mengajak masyarakat agar segera vaksin. Sebelum membahas mengenai vaksin COVID-19, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa sih COVID-19 itu. COVID-19 merupakan jenis penyakit yang menyerang saluran pernafasan yang disebabkan oleh coronavirus. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di negara Cina, lebih tepatnya di kota Wuhan pada Desember 2019 lalu. Penyebaran yang sangat cepat ini membuat COVID-19 masuk di Indonesia pada Maret 2020. Orang yang terinfeksi oleh COVID-19 biasanya akan mengalami demam, batuk kering, sering merasa kelelahan, ataupun hilangnya indera penciuman dan indera perasa. Atas adanya COVID-19 ini, pemerintah memiliki solusi untuk memberlakukan PSBB di setiap kota di Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker dan juga memberlakukan social distancing. Saat ini telah tercatat sebanyak 1.580.000 kasus COVID-19. Yang mengalami kesembuhan ada sebanyak 1.430.000 dan yang meninggal dunia terdapat sebanyak 42.906. Selanjutnya vaksin. Apa sih vaksin itu? Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari jenis penyakit tertentu. Vaksin di Indonesia mulai diberikan kepada masyarakat pada Januari 2021 dan dibagi ke beberapa tahap. Tahap pertama akan diberikan kepada tenaga kesehatan, TNI atau Polri, guru, dan petugas layanan publik lainnya. Yang kedua akan diberikan kepada kelompok usia lanjut, yaitu di atas 60 tahun, dan yang terakhir disebarkan ke masyarakat 18 tahun ke atas. Adapun jenis-jenis vaksin yang beredar di Indonesia. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia ada 7 macam. Yang pertama, vaksin Sinovac. Vaksin ini bekerja menguatkan sistem kekebalan tubuh sehingga nanti antibodi dapat melawan virus. Yang kedua, vaksin oleh PT Bio Farma. Yang ketiga, vaksin Oxford AstraZeneca. Jenis vaksin ini adalah vaksin vektor adenoviral rekombinan, di mana vaksin ini menggunakan sebagian kecil dari materi genetik untuk memicu respon imun. Namun kelemahan vaksin ini adalah suntikan penguat mungkin diperlukan dari waktu ke waktu. Yang keempat, Pfizer Biotech. Pfizer Biotech menggunakan gen sintesis yang lebih mudah diciptakan, sehingga produksi dapat lebih cepat dibanding teknologi biasa. Yang kelima, Novavax. Novavax menggunakan spike protein yang dibuat khusus untuk meniru protein spike alami dalam virus corona. Yang keenam, Moderna. Moderna biasa digunakan untuk orang berusia 18 tahun ke atas. Vaksin ini membutuhkan 2 suntikan yang akan diberikan selang 28 hari. Dan yang terakhir, Sinopharm. Sinopharm memanfaatkan virus corona yang sudah dimatikan. Adapun efek yang dapat kita rasakan setelah kita melakukan vaksin. Biasanya kita akan merasa mual atau pusing hingga sakit kepala. Yang kedua, kita akan demam. Dan yang terakhir, kita akan mudah merasa lelah atau mudah mengantuk.
Saat vaksin tiba di Indonesia, terdapat banyak sekali pro dan kontra yang beredar. Ada yang senang dengan adanya vaksin ini, dan ada juga yang berkata bahwa vaksin ini palsu. Vaksin ini hanya dijadikan ladang bisnis. Padahal vaksin sangatlah penting, tidak hanya melindungi masyarakat dari COVID, namun dapat juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara. Nah, mengapa sih kita perlu vaksin? Vaksin ini bertujuan untuk membantu sistem kekebalan tubuh kita, agar dapat mengenali dan dengan cepat melawan virus. Tujuan kita vaksin COVID ini agar nantinya dapat menekan jumlah COVID di Indonesia dan dapat cepat pulih dari pandemi. Vaksin COVID-19 mendorong terbentuknya herd immunity yang akan membantu memperkecil kemungkinan terjadinya gejala berat dan komplikasi akibat COVID-19. Nah, sekarang udah paham kan mengenai pentingnya vaksin? Jangan sampai kita termakan oleh berita hoaks. Cermati dan carilah informasi yang tepat. Pemberian vaksin ini juga gratis dan telah lulus uji oleh pemerintah. Yuk segera vaksin! Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan video ini, masyarakat mempunyai pikiran yang lebih terbuka mengenai vaksin. Sekian dan terima kasih.